Previously on the 100. This is how my people show they're ready to go to war. How does it work? Well, you killed my best friend, so I'm not sure I want to help you. I'll do anything. Our other friends, bring them here. Do the rest of you agree with Echo? Free us, and we'll fight your war. Send in their friends. This is what he wanted. Open the door! Indra, what are you doing? Killing a demon. Training starts tomorrow. We'll make disciples of you yet. I can't play just starter. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 7 episode 10 berjudul A Little A Sacrifice. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Setelah pembantaian yang dilakukan Sededa, Emory dan Murphy mencoba menyelamatkan para korban. Sementara itu, Sededa telah kabur melalui jalan rahasia. Mereka harus segera menemukannya sebelum Sededa mencapai Wonkru. Knecht pun juga telah pergi bersama dengan Sededa dan Indra tahu bahwa Sangeda Crew akan mengikutinya karena dia adalah satu klan. Pada akhirnya, klan lain juga akan mengikutinya. Murphy, Emory, dan Indra menyadari bahwa Komandan Kegelapan akan mengejar Maddie. Ketiganya bergegas mencarinya sebelum Sededa menemukan Maddie. Di tempat lain, Sededa memasuki kedai tempat di mana Maddie berada. Beberapa orang Sanctum melarikan diri saat melihatnya, sementara Picasso menggeram pada Komandan Kegelapan. Sededa menyapa Maddie menggunakan bahasa Gronder dan Maddie terkejut bahwa Russell berbicara bahasa itu. Komandan Kegelapan mengungkapkan bahwa Russell sudah mati dan dia telah membunuhnya di ruang pikiran. Maddie menyadari bahwa itu adalah Sededa dan bukan Russell. Dengan berbekal pisau, Komandan Kegelapan berbicara kepada Maddie tentang kebingungannya karena pengaruh Indra atas Gronder yang tersisa dan pengaruh Maddie yang masih ada atas Wonkru sebagai mantan komandan. Sededa menuntut agar Maddie berlutut di depannya. Jika Maddie menolak, dia mengancam akan membedah dada setiap orang yang Maddie cintai dan memberikan jantung mereka untuk Picasso. Karena ketakutan, Maddie berlutut dan Komandan Kegelapan pergi meninggalkan kedai. Di Bardo, Clark menuntut agar Bill membebaskan teman-temannya, tetapi Bill menyatakan bahwa mereka bukan tahanan. Clark menawarinya kesepakatan dia akan menggunakan Flame untuk membantunya setelah dia membiarkan semua orang-orangnya kembali ke Sanctum. Bill setuju dengan kesepakatan itu, tetapi Echo memutuskan bahwa mereka tidak akan kemana-mana karena ada perang yang harus dimenangkan. Echo meninggalkan ruangan diikuti oleh Octavia dan juga Diyoza, dengan Octavia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia pergi. Saat Clark menuntut untuk mengetahui apa yang telah dilakukan kepada teman-temannya, Anders menyatakan bahwa mereka hanya berkomitmen pada tujuannya dan siap untuk melayani umat manusia dalam perang terakhir. Momen yang akan segera muncul karena Clark sudah berada di sana dengan bantuan kuncinya. Kemudian Clark memberi kesepakatan yang baru. Dia ingin berbicara pada teman-temannya sendirian. Dia juga tidak ingin melihat anak buah Bill di ruangan. Setelah itu Clark meminta para murid untuk keluar dari ruang batu, sementara dia menahan Bill dengan todongan senjata. Kemudian Clark, Nailah, Gabriel, Riven, Miller, dan juga Jordan mendiskusikan situasinya. Gabriel menjelaskan bahwa para murid berpikir Clark memiliki Flame karena melihat memori Octavia saat Clark menggunakannya untuk menghancurkan Ali. Kelompok tersebut menyadari fakta bahwa Echo, Octavia, dan Diyoza tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada para murid. Itu berarti mereka hanya berpura-pura dan belum benar-benar bergabung dengan orang-orang Bardo.
Eko dan seorang penjaga murid tiba di kamar Hope untuk mengirimnya kembali ke Skyring. Marah atas keterlibatan Eko, Hope mencoba menyerang murid, namun tiba-tiba Eko membunuh murid itu dari belakang. Eko mengungkapkan bahwa dia bermaksud untuk membunuh semua murid dan butuh upaya untuk meyakinkan Levitt untuk membantunya mengatur rencana. Dia juga memberitahu Hope bahwa mereka kedatangan Clark, Jordan, Miller, Riven dan juga Nailah. Eko kemudian memerintahkan Hope untuk mengenakan seragam penjaga dan memberi arlojinya. Dia memberi Hope waktu 1 jam untuk mengeluarkan orang-orang yang mereka sayangi. Eko juga memperingatkan jika teman-teman mereka masih di sana dalam waktu 1 jam, mereka juga akan mati dan dia tidak memberitahu Hope apa yang akan dia lakukan. Di Sanctum, saat Murphy dan yang lain menemukan Maddie, Murphy mencoba menghiburnya dan Emory berjanji untuk menjaganya apapun yang terjadi. Tiba-tiba mereka mendengar Sededa mengumumkan kebangkitannya dari istana dan kebohongan Indra tentang tidak ada lagi komandan. Mereka segera keluar dan Indra memerintahkan Trikru untuk menangkapnya dan meminta Murphy untuk melindungi Maddie. Di Bardo, saat ditinggal sendirian dengan Jordan, Nailah dan Gabriel, Bill tahu bahwa Kelly putrinya pastinya sangat penting karena bahasanya masih bertahan sampai saat ini. Nailah memberitahu Bill bahwa Kelly adalah Flamekeeper yang dikenang sebagai pemberani dan kuat. Legenda mengatakan saat dia mati, bahkan musuh-musuhnya pun berduka atas kematiannya. Bill mulai bertanya apa arti gelar Kelly, tetapi dia berubah pikiran. Gabriel mengatakan bahwa dia mengingat Bill berbeda dan mempertanyakan bagaimana Bill bisa bertahan hidup begitu lama. Bill mengaku itu karena cryogenik ditambah lagi dengan diet yang seimbang. Bill mengenali Gabriel dari kisah Ender sebagai seseorang sepertinya, abadi dari bumi dan disembah sebagai dewa oleh orang-orangnya. Namun Gabriel mengaku tidak seperti Bill. Dia mengeklaim bahwa dia tersesat untuk sementara waktu dan tidak pernah benar-benar percaya bahwa dia adalah dewa. Bill memberitahu Gabriel bahwa mereka semua adalah dewa dan semuanya sedang dalam perjalanan menuju penebusan, bahkan jika mereka mengambil jalan yang berbeda. Ketika Gabriel mempertanyakan apa yang telah dia pelajari, Bill menunjukkan catatan kelompok yang ditinggalkan oleh penduduk asli Bardo yang ditemukan dan diterjemahkan oleh para murid selama berabad-abad. Bill menarik perhatian mereka pada terjemahan bagian dari log yang membicarakan tentang bola itu menjadi seperti bintang yang mengarah ke perang terakhir akan dimulai. Namun orang-orang Bardo tidak mencatat kodenya, itulah mengapa para murid membutuhkan Clark untuk menemukannya. Bill percaya ketika perang terakhir dimenangkan, mereka akan melihat berakhirnya kekerasan dan perdamaian sejati. Bill meminta mereka untuk membaca semua log saat dia pergi untuk makan siang. Gabriel menghentikan Jordan dan Nailah karena jika mereka menembaknya, mereka akan kehilangan keuntungan. Gabriel mengambil senjata Jordan dan berjanji untuk membawa Bill kembali setelah makan siang. Di dalam kamar, Octavia menjadi kesal dengan langkah Diyoza yang mondar-mandir. Lalu Octavia meyakinkan Diyoza bahwa mereka akan mengeluarkan Hope sebelum Hope dikirim ke Skyring. Saat Diyoza bertanya bagaimana caranya, Clark, Miller, dan Riven masuk. Octavia segera berbagi pelukan, keduanya saling meminta maaf. Sementara Diyoza mengungkapkan keterkejutannya atas tidak adanya penjaga. Lalu Riven menjelaskan bahwa Clark mengancam tidak akan membantu dengan flame-nya jika para murid menghalanginya. Riven memuji Octavia karena tidak memberitahu murid kebenaran tentang flame dan Octavia pikir itu menguntungkan mengetahui bahwa teman-temannya akan segera muncul. Octavia sangat senang teman-temannya datang dan dia segera memeluk Miller. Setelah beberapa saat, Miller yang terkejut membalas pelukan itu atas desakan Octavia. Hope tiba-tiba datang, hal itu menyebabkan semua orang terkejut dan mengarahkan senjata ke arahnya. Diyoza meyakinkan mereka bahwa Hope bukan salah satu dari murid. Hope langsung mengenali Clark, Riven dan juga Miller dari gambar yang digambarkan oleh Octavia. Kemudian Diyoza memperkenalkan bahwa Hope adalah putrinya dan mengatakan bahwa pelebaran waktu itu menyebalkan. Hope bersikeras bahwa mereka harus segera ke ruangan batu dan keluar dari Bardo. Saat ini tidak ada waktu untuk penjelasan dan mereka bisa berkenalan nanti. Saat mereka meninggalkan ruangan, Clark menyadari bahwa Eko menghilang. Hope menepisnya bahwa Eko akan segera muncul, namun tidak ada yang percaya. Octavia dengan cepat menyadari bahwa Eko membalas dendam untuk Bellamy. Hope memperingatkan bahwa mereka hanya punya waktu 40 menit untuk keluar dari planet Bardo dan dia tidak tahu apa rencana Eko.
Hanya saja Levitt membantunya dan tidak memberitahu Hope lebih banyak karena Echo tahu mereka akan menanyakan itu kepada Hope dan mencoba mencegahnya. Karena khawatir tentang Levitt, Octavia pergi untuk memeriksanya dan diikuti oleh yang lain. Di Sanctum bersama dengan Emory, Murphy membantu merawat yang terluka di ruangan yang berisi tulang belulang para The Prime. Orang-orang Sanctum yang masih hidup menatapnya dengan tidak percaya dan secara terbuka menyebut Murphy pembohong karena berpura-pura menjadi Daniel. Karena tidak nyaman, Murphy memberitahu Emory bahwa semua orang membenci mereka berdua, tetapi setidaknya orang-orang Sanctum membenci mereka dengan keadaan hidup. Namun menurut Murphy itu tidak akan bertahan lama sampai Sededa dan pasukannya kembali untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. Murphy menunjukkan bagaimana penjaga Indra, Trikru yang dulunya setia pada Indra dan kini Sededa masih bisa mempengaruhinya. Emory menyatakan jika Komandan Kegelapan mengambil kendali, orang-orang bukanlah ancaman baginya, tapi bagi Murphy orang-orang akan menjadi ancaman. Mengingat saat dia bermain catur, Sededa memastikan untuk mengambil bidak Murphy sehingga mereka tidak bisa bergerak melintasi papan untuk dimenangkan. Sededa akan membunuh para setia Sanctum sebelum mereka bisa balas dendam dan juga ada Medi di daftar prioritas Sededa. Murphy menegaskan bahwa orang-orang setia Sanctum berada dalam bahaya dan dia sadar bahwa mereka juga dalam bahaya jika mereka membantunya. Di Bardo, Gabriel bergabung dengan Bill di ruangan makan di mana kedua pria itu saling mengejek tentang makanan dan sejarah mereka sebagai pria mandiri. Bill menegaskan bahwa Fajar kedua bukanlah aliran sesat dan dia tidak mengaku sebagai dewa, dia juga tidak percaya pada dewa. Namun dia percaya dirinya dipilih dan mereka akan tahu ketika mereka memenangkan perang. Bill mengaku bahwa mereka tidak akan kalah perang dan menyatakan bahwa Gabriel dapat berterima kasih ketika mereka menyelamatkannya atau dia dapat bergabung dengan orang-orang Bardo. Bergabung di perang terakhir untuk menyelamatkan umat manusia dengan melupakan semua yang menjadikannya manusia. Cinta dan keluarga itulah elemen yang menyatukan mereka. Gabriel mempertanyakan apa yang diperjuangkan Bill jika tanpa itu semua. Sebelum Bill menjawabnya, dia mempertanyakan apakah Gabriel pernah melakukan sesuatu yang dia sesali atas nama cinta. Dari reaksi Gabriel, Bill menganggapnya pernah. Bill menyatakan bahwa mereka semua pernah dan mereka semua berjuang demi keluarga dan juga negara. Mereka melakukan apapun yang diperlukan agar pihak mereka bisa bertahan hidup. Namun dikhianati oleh seseorang yang mereka cintai adalah rasa sakit yang paling menyakitkan yang tidak dimiliki oleh para murid. Gabriel memberitahu Bill bahwa mereka tidak dapat berperang demi jiwa umat manusia dengan pasukan yang tidak manusiawi. Tetapi Bill tidak percaya bahwa itu penting dalam jangka panjang dan yang terpenting adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka akan segera mengetahuinya karena jawaban yang mereka cari sejak lama akhirnya sudah berada dalam genggaman. Pertemuan mereka terganggu oleh kedatangan Anders dan pasukan murid. Bill berterima kasih kepada Gabriel atas kehadirannya dan memerintahkan penjaga untuk mengantar Gabriel kembali ke teman-temannya. Setelah Gabriel pergi, Anders memberitahu Bill bahwa mereka memiliki masalah. Kelompok Clark akhirnya menemukan Levitt yang diikat dan dipukuli. Dia mengakui bahwa dia gagal setelah Echo membunuh 2 orang di depannya. Levitt terpaksa membantu Echo mendapatkan Gem-9, senjata biologis yang memusnahkan penduduk asli Bardo dan akan menyebarkannya melalui sistem pelembapan pusat di level mesin. Riven menyadari bahwa senjatanya melebar melalui air, perlu waktu untuk pergi dari titik masuknya ke ventilasi dan Echo akan berlari ke ruang batu. Hope bersikeras bahwa mereka juga harus melakukannya selagi mereka masih punya waktu. Levitt memohon kepada Octavia untuk membebaskannya sehingga dia bisa mendapatkan bantuan. Tetapi Hope memperingatkan Octavia jika mereka melakukannya para murid akan membunuh Echo. Octavia memutuskan mengikat kembali mulut Levitt saat dia dan yang lain pergi untuk mengejar Echo. Pada saat yang sama, Jordan memeriksa Locke lebih dekat dan berdasarkan pengetahuannya tentang bahasa Korea, dia percaya bahwa Bill salah menerjemahkannya. Alih-alih perang, di sana tidak disebutkan soal kekerasan atau derita, tapi hanya persiapan dan penilaian. Jordan percaya bahwa ada ujian untuk menentukan nasib umat manusia, sesuatu yang lebih masuk akal. Percakapan Jordan dan Nailah terganggu oleh kembalinya Gabriel, namun dia tidak bersama Bill ataupun membawa senjatanya. Nailah memberitahu Gabriel tentang bagaimana Jordan memiliki teori dan Jordan menjelaskan bahwa dia percaya bahwa perang terakhir bukanlah perang sama sekali, tetapi sebuah ujian.
Jordan dan Gabriel menyimpulkan bahwa tes itu mungkin dilakukan oleh siapapun yang memasukkan kode, satu individu yang mewakili seluruh spesies. Jordan menganggap itu lebih masuk akal daripada perang. Kemudian Gabriel memutuskan untuk tidak memberitahu para murid karena Bill adalah orang yang salah untuk menjalani tes tersebut ketika kode ditemukan untuk menentukan nasib umat manusia. Sementara itu di Sanctum, Indra dan Pen tidak dapat menemukan Sededa, tetapi mereka mendengar Sededa sedang melafalkan silsilah garis keturunan komandan saat dia bersiap untuk melanjutkan kepemimpinan Gronder. Sekarang dengan kepala yang dicukur sebagian dan pakaian yang mirip dengan yang ia kenakan di tubuh aslinya, Sededa mengungkapkan nama aslinya adalah Malakai, komandan sejati terakhir. Dia bersumpah untuk menghormati tradisi Gronder dan melindungi rakyatnya. Sededa menuntut agar mereka membuktikan bahwa mereka adalah rakyatnya dengan cara berlutut di hadapannya. Indra segera datang menyela dia dengan marah menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah tunduk di hadapan komandan kegelapan. Indra kemudian menantang Sededa untuk bertarung tunggal demi kepemimpinan Wonkru. Dengan senang hati Sededa menerima tantangan tersebut. Pada keesokan paginya, Indra dan Sededa keduanya dipersenjatai dengan pedang. Dalam pertempuran, komandan kegelapan mengejek Indra karena memberinya kesempatan untuk memimpin rakyatnya kembali dengan cara lama. Indra berhasil menjatuhkan pedang Sededa ke dalam kolam, akan tetapi dia juga berhasil menjatuhkan Indra. Meraih pisau dari pria di dekatnya, Indra melanjutkan pertarungan melalui area terdekat dan menusuk dada komandan kegelapan dengan sebuah pisau. Namun dia mengeluarkan pisau dan menjatuhkan Indra ke tanah sehingga membuatnya terluka parah. Indra menolak untuk menyerah dan tidak akan membiarkan komandan kegelapan membawa orang-orangnya. Saat Sededa bersiap untuk membunuhnya, Mehdi datang melompat dan menebas mata Sededa dengan sebuah pisau. Dalam rasa sakit yang parah, komandan kegelapan menjatuhkan Mehdi ke tanah dan bersiap untuk membunuhnya. Tetapi Indra menghentikan Sededa dan menawarkan untuk berlutut di hadapannya jika Sededa mengampuni nyawa Mehdi. Sededa menerima kesepakatan itu dan Indra berlutut saat Sededa mengumumkan dirinya sebagai komandan dan mengancam akan membunuh siapa saja yang melawan. Dengan Indra mengangguk setuju, semua Wonkru bahkan loyalis Indra berlutut di hadapan komandan kegelapan sebagai pemimpin baru, sementara Indra pingsan karena lukanya yang cukup parah. Tiba-tiba Mehdi menghilang. Sededa memerintahkan Knight untuk menemukan dan membunuhnya. Sededa memimpin setengah dari orang-orangnya untuk menghabisi para setia Sanctum yang tersisa, tetapi orang-orang Sanctum yang tersisa sudah pergi dan hanya orang-orang mati yang tertinggal. Sededa marah dan memerintahkan Knight untuk mencari tahu nama-nama dan kemudian membunuh semua orang di keluarga mereka. Knight terkejut bahwa Sededa menginginkan anak-anak mati, tetapi dia membenarkannya karena anak-anak akan tumbuh dewasa untuk membalas dendam jika mereka dibiarkan hidup. Knight dengan enggan setuju dan Sededa memerintahkannya untuk melaporkan kembali setelah selesai. Setelah Sededa mengalahkan Indra, Murphy sudah mengantisipasi dengan memindahkan semua orang ke ruang reaktor Sanctum dan menutup pintu sehingga tidak ada yang bisa mencapainya. Murphy meyakinkan yang lain bahwa mereka aman di ruang reaktor dan memberitahu Emory bahwa langkah selanjutnya adalah masalah besok. Untuk hari ini mereka semua selamat. Senang mendengarnya, Emory memberitahu Murphy bahwa dia mungkin saja seseorang yang layak untuk dipercaya. Di Bardo, saat Echo akan merilis Gem 9, Hope dan yang lainnya muncul untuk menghentikannya. Hal itu membuat Echo kesal karena Hope seharusnya mengeluarkan semua orang-orangnya. Octavia mencoba untuk membujuk Echo. Dia memahami keinginannya untuk membalas dendam atas hilangnya Bellamy. Octavia bersikeras bahwa ada orang baik di Bardo, tetapi Echo mengabaikan hal itu, menunjukkan bahwa Levitt mencuri ingatan Octavia dan menempatkan semua orang ke dalam situasi ini sejak awal. Clark melangkah maju dan mencoba meyakinkan Echo bahwa ini adalah hal yang salah untuk dilakukan. Berdasarkan pengalamannya sendiri dengan membuat pilihan ketika ada solusi lain dan mereka dapat belajar untuk hidup dengan kesedihan. Tetapi setelah membuat pilihan seperti itu akan selalu melekat. Namun Echo menyatakan bahwa situasi mereka berbeda karena Clark merenggut nyawa untuk menyelamatkan orang-orang yang dia cintai. Sementara Echo membunuh semua orang di Bardo untuk balas dendam, itu murni dan sederhana. Echo percaya jika para murid telah membunuh salah satu dari mereka, Bellamy akan melakukan hal yang sama. Riven bersikeras bahwa Bellamy tidak akan melakukannya.
Mungkin Bellamy yang membantu membantai pasukan tidur yang dikirim untuk melindungi Arcadia, tapi bukan Bellamy yang bersama mereka menghabiskan 6 tahun di Bahtera yang dicintai oleh Echo. Riven memanggil Echo saudara perempuannya dan mengatakan bahwa saudara perempuannya tidak akan melakukannya. Echo menyatakan bahwa Riven salah dan dia tetap akan melakukannya. Tapi Riven menolak untuk meninggalkan tempat itu. Jika Echo menjatuhkannya, Riven akan tetap di sana dan itu berarti Echo juga membunuhnya. Sambil menangis, Echo akhirnya mengalah dan Riven menariknya ke dalam pelukan saat Diyoza mengambil Gem 9 dari tangan Echo. Sebelum kelompok itu pergi, Anders datang yang marah pada Echo karena telah membunuh 3 murid lagi, menyiksa Levi dan mencoba menggunakan Gem 9 untuk melakukan genosida. Diyoza kemudian memberikan Gem 9 itu pada Anders dan berharap itu impas. Situasi larut menjadi kebuntuan ketika 4 murid penjaga muncul di belakang Anders. Mereka setuju untuk mengirim Echo ke Skyring selama 20 tahun untuk hukuman. Namun jika Clark gagal membantu mereka menggunakan kode terakhir untuk memulai perang terakhir, dalam hal ini Echo akan mati di Skyring sebagai gantinya. Tiba-tiba Hope menyatakan bahwa dia memiliki ide yang lebih baik. Dia menggorok tenggorokan Anders dan membunuhnya. Saat Anders menjatuhkan Gem 9, Hope menangkapnya dan mencoba melepaskan setetes ke dalam sistem pelembapan. Namun Diyoza menangkap tetesan itu dengan telapak tangannya. Saat Diyoza mulai mengkristal, Hope mencoba bergegas ke sisi ibunya, tetapi ditahan oleh Octavia. Sementara Diyoza memerintahkan yang lain untuk mengeluarkan Hope dari ruangan tersebut. Octavia menyeret Hope yang putus asa dari ruangan saat dia berteriak meminta maaf pada ibunya atas tindakannya. Di saat-saat terakhirnya, Diyoza berkata pada Hope untuk jangan sia-siakan itu dan jadilah yang lebih baik dari ibunya. Berteriak dalam kesedihan, Hope melihat ibunya, tubuh Anders dan seluruh ruangan berubah menjadi kristal. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 7 episode 10. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.